Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor finance, big bank. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, dan terakhir Arto. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup terkoreksi 0,9% ke harga 8.175. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin memang terlihat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya malah ada sedikit akumulasi di hari Jumat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk BBNI kelihatannya konsolidasi, supportnya 8.000 dan resistennya 8.500. Jadi belum kemana-mana juga, dan tren BBNI itu malah ada indikasi downtrend cara minornya. Jadi kalau kondisi seperti ini ya harusnya bertahan ya di 8.000 itu, jangan sampai jebol karena itu resisten semenjak 2019 beberapa kali diuji gagal dan akhirnya rebound di 2022, dan ini retest saja sepertinya ya. Semoga aja ini cuman koreksi ABC ya, ABC dan mantul lagi ke atas dan bisa indikasi double bottom di sini ya, dia naik sini. Nah, ini neckline break 9.400, 10.000 minimal itu akan diuji dan all time high-nya. Apakah mungkin dia all time high tahun ini? Semoga aja, karena ini harusnya dijaga ya. 8.000 ini jangan sampai jebol. Jadi seperti itu MACD-nya, tapi sudah mengarah ke bawah membentuk dead cross. Kalau dilihat selama seminggu kemarin volume membesar dan sahamnya nggak kemana-mana. Padahal ISG juga crash kan, tapi bertahan tuh untuk BBNI di 8.000. Semoga aja seminggu ke depan dia masih konsol di 8.000 sampai 8.500, itu lumayan. Kalau seminggu beli di support misalnya koreksi bisa dapat 3%, 4% seminggu udah realisasikan. Nggak usah berharap naik lebih tinggi kalau niatnya trading dulu ya, trading jangka pendek. Ini dengan kondisi market seperti ini agak berat kalau cari profit lebar di saham big bank ya. 2-4% itu udah ideal bisa di profit taking kalau selama seminggu. Itu menurut saya. Tapi apakah harus seperti itu? Enggak ya, tergantung masing-masing lah. Berapapun mau profit ya silahkan. Cuman semakin tinggi yang dimau profitnya itu memakan waktu semakin lama ya. Beda cerita kalau cuman cari profit 2%, 1% mungkin dalam sehari bisa beli di support, besoknya bisa mantul 1%, 2%, ya udah ya. Tapi habis itu kan biasa turun lagi ya, kadang market seperti itu, naik turun karena lagi belum saatnya. Jadi seperti itu untuk BBNI. Langsung saja ke saham kedua. Ada BMRI yang ditutup terkoreksi 3,58% ke harga 8.075. Kalau dia transaksi asing itu net sell. Tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang ada distribusi di BMRI hari Jumat. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal kemana arahnya saat ini? BMRI turun lagi, kemungkinan akan retest 8.000. Habis itu masih bisa mantul karena moving average EMA 20, EMA 60 masih bergerak mengarah ke atas ya, masih belum melandai atau mengarah menurun, melemah, dan ya masih aman untuk BMRI ya. Jadi ini kesempatan lagi spek buy di tanggal 10 Juni kemarin itu ada spek buy di 8175 dan dibawa turun, tapi habis itu ditarik naik kan 8175, bisa jualan di 8400. Itu lumayan 220 poin ya, dapat 2,5 sampai 3%. Kalau ada yang profit taking, yes, udah profit taking, sekarang waktunya beli lagi. Seperti itu. Untuk trading di saham lagi konsolidasi, nggak ditektokin ya rugi waktu. Kalau Bapak Ibu niatnya untuk investasi ya nggak perlu diapa-apain. Time frame-nya juga jangka panjang. Kalau niatnya trading ya harusnya ditektokin daripada rugi waktu. Ini kalau waktu beli di 8.175, kalau nggak jual profit di 2% atau 3% ataupun 1,5%, sekarang udah minus lagi kan. Belum pasti itu naik. Jadi seperti itu, saham nggak masalah mau ditektokin, yang ujung-ujungnya juga cari profit ya. Nggak bisa maksain kehendak orang supaya ikut kehendak kita ya. Tergantung masing-masing lah, banyak strategi. Kalau saya ya seperti itu caranya, tektokin aja. Ngapain saya berharap ke 8.900? Misalnya seperti ini ya, saya beli di 8175, berharapnya dia kembali all time high, dapat 10%-nya, risknya cuma 3%. Betul, seperti ini risk rewardnya bisa kan 1:3.
Tapi waktunya itu yang apakah Bapak Ibu sabar? Kalau saya orangnya nggak sabaran. Karena saya cuman melihat support dan resisten. Kalau lagi konsolidasi seperti apa. Kalau cuman risk rewardnya 1:1 seperti ini ya saya tangkap. Saya ambil. Biarpun 2,5% saya jual. Nah jadi seperti itu ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah. Apapun caranya ya yang dicarikan profit. Nggak harus sama. Berbeda pun bisa. Jadi seperti itu. Untuk BMRI kalau mau spek buy ya di area 8.000 ini lagi kemungkinan juga tetap akan ada pantulan. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kalau dilihat candle mingguannya hammer terbalik juga ya. Dia turun minggu ini minus 1,2% dari minggu lalu. Jadi seperti itu untuk BMRI, tapi harusnya dijaga nih ya. Ini harusnya hijau lagi nih. Konsolnya ya bisa di area 8.000 sampai 8.500. Jadi seperti itu. Untuk BMRI langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang ditutup terkoreksi 1,35% ke harga 4.370. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada distribusi nih, lihat. Broker asing cuman 7 broker yang nampung, kebanyakan retail ya. Langsung saja ke teknikalnya. Dari teknikal kondisi seperti ini ya dia juga masih konsol nih, kelihatan gagal terus lewat 4.500. Tapi ini kan dia bertahan membuat candle doji. Agak nanggung sih harganya. Kurang ideal kalau mau di swing, beli support jual resisten ya. Karena memang kalau salah harga beli itu profitnya nggak bisa besar. Dan resikonya lebih tinggi. Area belinya tuh di area ini. 4.250 sampai 4.300 ini area beli ini. Ini kan ada bisa double top, double bottom nanti. Nah kalau salah area beli itu profitnya memang bisa profit, tapi resikonya ke bawah nih dihitung juga. Apapun instrumen keuangan itu pasti ada departemen manajemen risiko yang mengurusi bagaimana manajemen risiko. Nggak ada tuh manajemen profit kan. Yang pasti resikonya dulu yang diutamakan. Jadi seperti itu juga trading saham itu utamakan resikonya dulu. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengendalikan resiko, meminimalisir resiko, ya otomatis cuan itu akan datang sendirinya ya. Kuncinya harus belajar. Itu aja. Jangan modal feeling doang. Boleh nggak modal insting atau feeling? Boleh, tapi harus punya skillnya dulu. Kalau cuman feeling doang nggak tahu di mana belinya kan skillnya, tekniknya nggak tahu ya sama aja. Apalagi yang nggak pakai cut loss ya siap-siap aja koleksi saham merah. Jadi seperti itu. Untuk BBRI wait and see dulu lah. Memang ada potensi untuk coba technical rebound karena membentuk candle doji, tapi harganya yang kurang ideal beli ya. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang ditutup terkoreksi 0,99% ke harga 7.500. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA ada masih sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA juga hari ini gap down ya, ditutup turun, tapi bagusnya tutupannya masih di EMA 20-nya. EMA 20-nya juga sudah mulai melandai nih, nggak mengarah ke bawah lagi. Apakah ini pertanda bagus? Ya semoga aja ya. Jadi kondisi seperti ini juga tren downtrendnya dipatahkan, terus dia naik. Kita lihat aja nih, teman nggak ideal ya. Kalau baru beli, kalau Bapak Ibu untuk invest ya silahkan aja. Mau beli di harga berapapun dia bisa. Cuman ada strategi bagaimana cara nyicilnya atau DCA ya, dollar cost averaging. Jadi seperti itu untuk BBCA. Dia ini konsol, cuman harga sekarang tuh kurang ideal karena di dekat dengan resisten, jauh dari support konsolidasinya 7.200 7.300 seperti itu. MACD-nya masih bagus, mengarah ke atas, mau bentuk golden cross, baca di atas juga terbentuk, dan 3 hari ke belakang itu volumenya makin membesar. Memang kuncinya 7.600, kalau di break baru tuh lanjut lagi untuk coba uptrend menutup gapnya ini. Jadi seperti itu. Untuk BBCA langsung saja ke saham kelima. Ada BBTN yang ditutup juga terkoreksi 1,33% ke harga 1.480. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN juga downtrend. Ternyata perkiraan saya bertahan di 1.600-1.560. Jebol juga. Dan dia tertahan di neckline-nya ini. Ya lihat aja lah. Untuk BBTN, kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Karena saya juga udah cut loss. Ya, beberapa kali memang di BBTN ini nggak cocok kayaknya ya. Beberapa kali saya coba buy itu kebanyakan stop lossnya, cut loss. Jadi saya hindari dulu lah untuk BBTN. Tapi kalau untuk tren jangka menengah sampai akhir tahun, kalau dilihat candle weekly-nya, ya harusnya kalau bertahan ya di 1.000
450 nih ya, semoga aja bisa naik. Ini kan kalau ditarik dari bawah, ini sudah patah nih trennya. Kecuali minggu ini atau 2 minggu ke depan dia bisa balik ke arah ya. Balik atas langsung kembali ke atas 1600 itu aman ya. Nih, kembali ke atas ini dia aman. Berarti dia cuman bisa jadi nurunin penumpang habis itu tarik lagi ya. Lihat aja 1-2 minggu ke depan, ini kan candle mingguan. Kalau 1-2 minggu ke depan dia naik ke atas, bagus tuh. Jangan sampai turun lagi. Kalau turun ya udah, berarti gagal. Jadi seperti itu untuk BBTN. Langsung saja ke saham ke-7. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.360, terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal yang perkiraan saya juga bertahan di 2.500 jebol juga ya. Habis itu dia coba naik, gagal, turun lagi ya. Udah kembali lagi sepertinya lagi diakum lagi ya. Kemarin dipancing naik dulu, habis itu gagal, turunin lagi ya, nurunin penumpang. Ya seperti itu. Kalau yang pakai cut loss ya udah cut loss tipis saja ya, paling 5%, 3% ya udah tunggu aja lagi di bawah. Kalau dia ke 2.300 nih ya udah spek buy lagi. Karena itu harusnya dijaga ya. Karena itu support semenjak 2021. Ini support akumulasinya harusnya. Jadi dia konsol di area ini baru coba naik lagi ya. Akhir tahun tetap target saya semoga sampai itu 2.900 3.000. Kuncinya ya kalau dia mau uptrend sampai akhir tahun 6 bulan ke depan dia nggak boleh lagi turun dari 2.300 nih kan. Ini udah 7 bulan dia konsol, masa nggak naik-naik kan. Jadi seperti itu. Untuk BDMN langsung saja ke saham terakhir. Ada Arto yang ditutup terkoreksi 3,3% ke harga 9.500. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Arto ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Chart teknikal untuk Arto ini ditarik naik ya. Kalau saya lihat, coba lihat down history-nya. Nih ya, jam 14.49 dia itu di harga 9.150. Habis itu penutupannya ditarik 350 poin, sekitar hampir 4% ya. 3,5% tarikannya dan dia membentuk candle hammer. Apakah ini bagus? Biasanya kalau rebalancing seperti ini, karena ada beberapa saham ditarik naik kan, Telkom tarik naik, IMTK, Arto, besok itu ada turunnya. Jadi dia akan nutup gap yang dia buat ini. Jadi Senin itu bisa open gap down ke 9150. Sekitar itulah ya. Biasanya seperti itu, saham ditarik naik, dia di gap down. Saham di markdown atau ditarik dibawa turun, penutupan biasanya naik opennya. Jadi seperti itu untuk Arto sebenarnya udah bagus nih. Dia udah mulai konsol. Kalau dilihat nih kan dia kembali breakout 9.200. Ya kalau mau aman ya harus bertahan di atas 9.200 untuk Arto. Kalau gagal dia akan kembali lagi ke supportnya 8.800 minor sampai 8.200 di ke bawah sini. Ini sebenarnya udah bagus nih. Ada pola cup and handle dan dia breakout. Bagus sebenarnya ini pergerakannya. Ya lihatlah 1-2 hari ke depan, Senin, Selasa, minggu depan itu tetap bertahan gak di atas 9.200. Kalau bertahan ya bisa kompim. Apalagi kalau dia break 10.000 ini siap-siap 12.000 untuk Arto. Jadi seperti itu untuk Arto. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan happy weekend.